Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Nurman Hidayat, mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka, masih dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, dan diskusi ke-6 kali ini mengambil topik tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Kontribusi guru pendidikan dasar dalam mengatasi isu gender. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap gender. Hal ini dimulai dengan memastikan bahwa setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Saya selalu berusaha berperilaku adil dalam interaksi di kelas, memberikan kesempatan berbicara yang seimbang, dan mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam pembelajaran yang biasanya didominasi oleh laki-laki, seperti olahraga, kemudian matematika, dan lain-lain. Menurut Subrahmanian tahun 2005, kesetaraan gender dalam pendidikan bukan hanya tentang akses yang setara, tetapi juga tentang hasil belajar yang setara, pengakuan terhadap kebutuhan berbeda antar gender, dan penghapusan hambatan struktural dalam pendidikan. Yang kedua, strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender. Adapun strategi konkret yang saya terapkan adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang inklusif dalam pengajaran dan materi ajar. Jadi saya menggunakan bahasa yang umum, yaitu bahasa Indonesia, kemudian membuat peraturan kelas yang menekankan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, membuat kelompok piket dan kelompok belajar lintas gender. Jadi tidak laki-laki semua atau perempuan semua, tetapi kompilasi agar mereka bisa saling memahami dan saling melengkapi. Selanjutnya yang keempat, yaitu memberikan kesempatan berbicara dan tampil di depan untuk siswa tanpa melihat gender. Siapapun itu, mau laki-laki maupun perempuan, boleh mengungkapkan pendapatnya, boleh mengutarakan hasil dari pemikirannya, atau mengerjakan di depan untuk berbagi tentang hasil pekerjaannya. Yang kelima, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menjadi ketua kelas dan pemimpin upacara. Biasanya saya melakukan secara voting. Jadi siapapun yang mempunyai kompetensi dan kemauan bisa menjadi calon ketua kelas, bahkan biasanya bergilir untuk menjadi pemimpin upacara. Dalam panduan UNESCO tahun 2015, strategi pengajaran yang responsif gender terbukti meningkatkan partisipasi dan pencapaian akademik siswa secara signifikan. Jadi dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya tanpa membedakan gender, membuat anak menjadi aktif, anak menjadi responsif, dan saling bersaing. Baik itu laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Terlebih kita di Indonesia ini punya pahlawan emansipasi yang mendukung adanya kesetaraan profesi maupun pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tantangan utama dalam implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan diantaranya adalah kurangnya pelatihan profesional guru terkait pendidikan inklusif dan gender. Jadi di sini guru-guru kami perlu adanya pendampingan dan juga pelatihan tentang pendidikan yang inklusif dan gender. Yang kedua, kebiasaan siswa di rumah yang terbawa ke sekolah. Adanya anggapan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan dalam aktivitas pembelajaran, ini mempengaruhi pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu, perlakuan di rumah yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, baik itu tugas dan tanggung jawabnya juga terbawa kepada sekolah.
Yang terakhir yaitu kurang percaya diri yang dimiliki sebagian besar siswa perempuan. Jadi mereka nggak pede, mereka nggak berani ketika mengemukakan pendapat. Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Nah untuk itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi tantangan tersebut antara lain yang pertama mengikuti pelatihan atau workshop terkait pendidikan gender. Dengan adanya pelatihan atau workshop ini diharapkan semua guru bisa memberikan pembelajaran tanpa melihat gender. Yang kedua, memberikan edukasi dan diskusi dalam menghargai keragaman gender. Anak-anak kita berikan edukasi bagaimana saling menghargai, bagaimana kita mengetahui tentang jenis kelamin kita, kemudian bagaimana cara agar mereka bisa menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, serta melindungi. Apalagi untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang notabene sudah mulai beranjak remaja, agar bisa saling menghargai dan juga saling melindungi. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Saya berusaha memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada yang mempunyai kompetensi, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi tutor sebaya. Siapapun itu, jenis kelaminnya apa, kalau memang anak tersebut punya kemampuan, punya kompetensi, saya memberikan kesempatan untuk menjadi tutor sebaya. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pemilihan ketua kelas dan membuat jadwal kegiatan petugas upacara dengan memasukkan siswa perempuan sebagai pemimpin upacara. Nah ini sudah saya praktekkan, akhirnya anak-anak perempuan bisa bersaing dengan laki-laki dan menunjukkan kompetensinya sebagai ketua kelas maupun sebagai pemimpin upacara. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dasar memerlukan komitmen nyata dari guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa tanpa diskriminasi. Melalui pendekatan yang responsif gender, pemberian kesempatan sama kepada siswa, dan pengembangan profesional, guru dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai kesetaraan. Meskipun ketika dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang berat, dengan strategi yang tepat dan kolaboratif, tidak mustahil pendidikan yang adil gender dapat tercapai. Sekian penjelasan diskusi saya tentang kesetaraan gender ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.